Tadi dikatakan laqad dzakarna anifan. Jadi kita sudah sebutkan tadi, maksudnya pada pasal yang sebelumnya, saudara, bahwa sesungguhnya mazhab fikih yang dinisbahkan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sampai hari ini masih ada. Wa mu'tarafa indal ummatil islamiyah, dan diakui oleh umat Islam di berbagai tempat. Hiya arba'atun, dia ada 4 saja, yaitu al-Hanafiyah, yang dimaksud adalah mazhab Hanafi. Kemudian wal Malikiyah, yaitu mazhab Imam Malik. Wasyafi'iyah, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Wal Hambaliyah, yaitu mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka untuk tiap-tiap mazhab tersebut, dari 4 mazhab Ahlus Sunnah ini, mereka punya metodologi tersendiri yang diikuti oleh para pengikutnya, baik dalam soal fikih maupun usulnya, di mana mereka punya kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan, saudara, inda kulli madhabin, yaitu menurut daripada masing-masing madhab. Jadi 4 madhab ini punya kaidah tersendiri. Nah, karenanya nanti kita bisa lihat perbedaan di kaidah mereka itu merupakan salah satu sebab kenapa terjadi perbedaan pendapat di antara madhab yang 4. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaftaha alaina abwabal ulumin nafi'ah. Amin ya rabbal alamin. Nashkur lil habibina alladhi qad alqa muhadaratah at-tayyibah salihah mubarakah, fajazahullahu khairal jaza. Jazakumullah ya habib. Saraftumuna, nawartumuna, farahtumuna, saraftumul makan, wa nawartumul majlis, farahtumul qulub, fastafadna minkum min ulumikum. Fa sallallahu subhanahu wa ta'ala an yubarika lana wa yubarika lahu. Amin ya rabbal alamin. Maaf, saya punya suara agak berat betul ini. Jadi kita pelan-pelan biar taklim bisa berjalan. Coba buka mana hijau tamyiznya, sudah sampai halaman berapa? 92. Habib Muhammad bin Hussein, Iqra al-Fagrah, halaman 92. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd, isma'u rahimakumullah. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa bi ulumi syaikhihi fid dharain amin. Radiyallahu ankum. Wa sala ila an qala al-mas'alatu al-ula al-madahib as-sunniyyah al-fiqhiyyah. لقد ذكرنا آنفا إن المذاهب الفقهية المنتسبة إلى أهل السنة والجماعة التي لا زالت موجودة حتى الآن ومعترفة عند الأمة الإسلامية هي 4: الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية. فلكل مذهب من هذه المذاهب 4 منهج متبع في الفقه وأصوله مع القواعد المقررة عند كل مذهب. فلكل مذهب أئمة كبار لهم مؤلفات مشهورة وتكون مرجعية أتباعهم. وننقل هنا التعريف البسيط لكل مذهب من المذاهب السنية الفقهية مع ذكر بعض كبار أئمته المعتبرين وكتبه المعتمدة. نعم، حسبك، جزاك الله خير، أحسنتم. قد وصلنا إلى صفحة 92 في المسألة الأولى من هذا الباب.
Al-Madzahibus Sunniyatil Fiqhiyah. Sebelumnya kita sudah membahas soal bermacam madhab ahli sunnah wal jamaah yang berkaitan dengan akidah. Hari ini kita akan bicara secara global, secara ijmal tentang madhab fikih di kalangan ahli sunnah wal jamaah yang sampai hari ini pengikutnya masih banyak. Jadi kalau kita bicara madhab fikih ahlus sunnah sebetulnya banyak, bukan hanya 4. Di sana ada madhab-madhab yang lain. Hanya saja madhab-madhab yang lain hari ini sudah banyak punah, sudah banyak hilang. Hanya sekarang tertinggal dalam kitab-kitab karangan mereka. Nah, kenapa? Karena sudah hampir tidak ada lagi yang menjadi pengikutnya yang menyebarluaskan madhab tersebut. Tapi kalau bicara kitab-kitab mazhab mereka masih ada sampai hari ini sehingga bisa kita telaah. Tadi dikatakan laqad dzakarna anifan. Jadi kita sudah sebutkan tadi, maksudnya pada pasal yang sebelumnya. Saudara, annal madzahib al-fiqhiyatil muntasiba ila ahli sunnati wal jamaah, bahwa sesungguhnya mazhab fikih yang dinisbahkan kepada ahli sunnah wal jamaah allati la zalat mawjudah hatta al-an, yang sampai hari ini masih ada, wa mu'tarafa indal ummatil islamiyah, dan diakui oleh umat Islam di berbagai tempat, hiya arba'atun, dia ada 4 saja, yaitu al-hanafiyah yang dimaksud adalah mazhab Hanafi, kemudian wal malikiyah yaitu mazhab Imam Malik, wasyafi'iyah yaitu mazhab Imam Syafi'i, wal hambaliyah yaitu mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Falikulli madhabin, maka untuk tiap-tiap mazhab tersebut, min hadhil madzahibil arba'ah, dari 4 mazhab ahlus sunnah ini, manhajun muttaba, mereka punya metodologi tersendiri yang diikuti oleh para pengikutnya. Fil fiqh wa usuli, baik dalam soal fikih maupun usulnya. Ma'al qawaidil muqarrarah, di mana mereka punya kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan, saudara, inda kulli madhabin, yaitu menurut daripada masing-masing madhab. Jadi 4 madhab ini punya kaidah tersendiri. Nah, karenanya nanti kita bisa lihat perbedaan di kaidah mereka itu merupakan salah satu sebab kenapa terjadi perbedaan pendapat di antara mazhab yang 4. Nah, kadang-kadang ayatnya sama, hadisnya sama, tapi saudara, interpretasinya berbeda. Ayatnya sama, hadisnya sama, tapi pemahamannya berbeda. Nah, itu kembali kepada kaidah-kaidah yang sudah mereka tetapkan bagaimana cara memahami suatu nas. Falikulli madhabin, saudara, dan setiap mazhab ini memiliki a'immatu kibar. Mereka punya a'immatun kibar, mereka punya imam-imam besar. Lahum mu'allafat masyhura, mereka punya karangan-karangan yang begitu masyhur. Wa takunu marji'iyata atba'ihim, dan kitab-kitab karangan mereka tersebut menjadi rujukan bagi para pengikutnya. Nah, jadi di pasal ini kita ingin berkenalan, saudara, dengan sumber hukum yang diakui oleh masing-masing mazhab, sekaligus kitab masyhur apa saja yang dipegang oleh setiap mazhab dalam persoalan fikih. Kita tidak bicara dalam persoalan lain di sini. Baik, silakan lanjutkan. Siapa yang melanjutkan? Habib Muhammad Hamzin. Silakan. Alwi, ada Alwi? موجود. Alwi dulu. Silakan Habib Alwi. أولا المذهب الحنفي، هذا المذهب الفقهي نسب إلى الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى المتوفى سنة 150 هجرية. والأدلة الفقهية عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله 7، وهي القرآن الكريم، السنة النبوية، أقوال الصحابة، ثم الإجماع والقياس والاستحسان والعرف.
سيأتي البيان لكل دليل في فصله من هذه الرسالة ومن كبار أئمة هذا المذهب على طبقات قسمها ابن عابدين رحمه الله المتوفى سنة 2. Kifayah. Kita mulai dengan mazhab yang pertama, yaitu al-madhabul Hanafi. Hadzal madhab al-fiqhi nusiba ilal Imam Abi Hanifah An-Nu'man. Jadi di sini mazhab Hanafi ini dinisbahkan saudara kepada Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah kunya, namanya adalah An-Nu'man. Nah, di sini yang ingin kita tunjukkan saudara, perhatikan baik-baik, wal adillatul fiqhiyya indal imami Abi Hanifah rahimahullah sab'atun. Jadi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, sumber hukum utama di kalangan mereka di dalam berijtihad untuk mengistimbatkan hukum-hukum fikih ada 7. Nah, apa saja 7 secara berurut. Nah, sebelum saya lanjutkan, ingat bahwa 4 mazhab sepakat. Ada 4 sumber hukum yang mereka sepakati. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas. Ini 4 mereka sepakat. Tapi mereka berbeda, saudara. Soal Al-Qiyas umpamanya, saudara. Mereka berbeda posisinya ada di mana. Kalau Al-Quran, As-Sunnah mereka sepakat. Posisinya pertama dan kedua. Nah, tapi kalau bicara soal qiyas, mereka berbeda memposisikan. Walaupun sama-sama sepakat, qiyas merupakan salah satu sumber hukum. Nah, sekarang kita lihat yang mazhab Hanafi. Pertama, mereka menggunakan Al-Quranul Karim, saudara, sama dengan Syafi'i. Kedua, As-Sunnatun Nabawiyah. Nah, yang ketiga, mereka memposisikan aqwalus sahabah. Jadi yang keempat, baru mereka bicara ijma. Ternyata dalam mazhab Hanafi, ijma ada di bawah aqwalus sahabah. Yang dimaksud ijma di sini, ijma setelah masa sahabat. Nah, kalau ijma sahabat itu masuk nomor 3, saudara. Nah, jadi menurut mereka kalau ada aqwalus sahabah itu mesti dikedepankan daripada ijma'nya tabi'in, daripada ijma'nya tabi'in, daripada ijma' yang datang sesudah mereka, saudara. Karena bagi mereka satu pendapat sahabat itu, saudara, nilainya jauh lebih tinggi dari ijma' yang datang sesudah zaman mereka. Nah, baru yang keempat, mereka menempatkan al-ijma'. Setelah itu baru mereka menempatkan al-qiyas. Setelah itu baru mereka menempatkan nomor 6 al-istihsan. Setelah itu baru mereka menempatkan al-uruf. Nah, perhatikan di sini, amal ahlul Madinah nggak masuk di sini ya, ikhwah. Nah, di sini amal ahlul Madinah nggak masuk. Jadi di kalangan mazhab Hanafi secara umum, inilah 7 sumber hukum utama yang selalu mereka jadikan rujukan untuk istimbatul ahkam. Baik, nanti kita akan lihat bagaimana Maliki, bagaimana Syafi'i, bagaimana Hambali. Enggak sama ya, ikhwah, berbeda-beda. Nah, sekarang kita lanjutkan, saudara. Itu berkenaan dengan sumber hukum yang digunakan oleh mereka. Dan nanti saya tilbayan likulli dalilin fi faslihi min hadhihi risalah. Jadi setiap sumber hukum ini nanti akan kita bahas satu persatu dalam disertasi ini. Kita lanjut, wa min kibar a'immati hadzal mazhab ala tabaqatin qassamaha Ibnu Abidin. Ibnu Abidin, ulama besar dari mazhab Hanafi, saudara, dan karangannya banyak menjadi rujukan untuk mazhab Hanafi. Beliau membagi-bagi tabaqat, tingkatan fuqaha dalam mazhab Hanafi. Siapa sih tabaqat yang pertama, siapa kedua, siapa ketiga, dan seterusnya. Kemudian apa juga sih sebetulnya karya-karya mereka, nanti akan kita lihat ya, ikhwah. Sekarang kita bicara tabaqat dulu. Ibnu Abidin
rahimahullah menyebutkan tabaqat tingkat yang pertama disebut tabaqatul mujtahidil mutlak, yaitu tingkatan mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak imamul madhab, saudara. Dia imam dari para ulama-ulama yang ada dalam madhabnya. Nah, maka Ibnu Abidin mengatakan tabaqat mujtahid mutlak dalam madhab Abu Hanifah adalah al-imam Abu Hanifah sendiri, saudara. Nah, beliau disebut muassisul madhab. Beliau adalah pendiri madhab, ya kawan. Baik, nomor 2. Tabaqatul mujtahidin fil madhab. Tingkatan mujtahid dalam madhab. Jadi dia tidak bikin madhab sendiri. Dia ikut madhab Abu Hanifah, akan tetapi saudara, dia sudah memenuhi syarat ijtihad. Nah, dalam madhab Abu Hanifah yang terkenal 3, saudara. Yang pertama Imam Zufar. Ini semua sahabat Imam Abu Hanifah. Zufar. Yang kedua Imam Abu Yusuf. Yang ketiga Imam Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani. Inilah 3 ulama besar dalam mazhab Abu Hanifah yang menjadi sahabat Imam Abu Hanifah, dan mereka adalah mujtahid dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Artinya pendapat-pendapat fikih dalam mazhab Imam Abu Hanifah tidak melulu berasal dari Imam Abu Hanifah. Sebagian berasal dari Imam Zufar, sebagian berasal dari Imam Abu Yusuf, sebagian lagi berasal dari Imam Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Yang ketiga, tabaqatul mujtahidin fil masail. Jadi Al-Imam Ibnu Abidin membagi dalam mazhab Abu Hanifah ada juga mujtahid, tapi fil masail, dalam masalah-masalah tertentu, saudara. Kalau yang tadi yang 3 dalam semua masalah. Dalam semua masalah dalam mazhab Abu Hanifah mereka banyak mengeluarkan ijtihad. Tapi kali ini yang ketiga, mereka juga mujtahid, tapi mereka tidak melakukan ijtihad dalam tiap masalah. Nah, ada sejumlah masalah yang memang mereka ijtihadkan. Nah, mereka adalah diantaranya yaitu Abu Bakar Al-Khassaf, saudara, yang wafat tahun 261. Kemudian yang berikutnya Abu Ja'far At-Tahawi. Ini yang buku akidahnya terkenal nih, Akidah Tahawiyah, saudara. Jadi kalau dalam fikih beliau ini mazhab Hanafi. Tapi kalau dalam akidah At-Tahawiyah kita tahu beliau adalah seorang ahlus sunnah. Beliau memakai Maturidi, saudara, dan Asy'ari. Kemudian yang berikutnya Al-Imam Al-Qarahi. Kalau kita dengar ada nama Al-Qarahi, Usulul Qarahi, saudara, itu dari mazhab Abu Hanifah. Yang berikutnya Imam Basdawi. Dan yang berikutnya lagi adalah Imam Sarkhasi. Imam Sarkhasi juga punya kitab Usul Sarkhasi. Itu dalam usul fikih, ya ikhwan. Nah, inilah ada 5 nama kita dikenalkan yang ada dalam tingkatan mujtahidin di dalam masalah fikih. Yang keempat, tabaqah ashabit tahrik minal muqalladin. Nah, jadi mereka-mereka yang di sini, saudara, ashabut tahrik minal muqallidin. Jadi ini tingkatan muqallid, dia bukan mujtahid, dia muqallid, saudara. Nah, tapi dia min ashabit tahrik. Dia mampu mengurai setiap pendapat dari dalam mazhab Abu Hanifah. Penguraian dalilnya, sumbernya dari mana, dasar hukumnya apa, dan seterusnya mampu diuraikan. Nah, yang paling depan dari golongan ini adalah Abu Bakar Al-Jassas, saudara. Ini nama-nama ulama terkenal semua. Nah, adapun yang kelima, tabaqat ashabut tarjih minal muqallidin. Nah, ini juga tabaqat muqallid. Nah, tapi tabaqat ini, saudara, dia memiliki kemampuan untuk mentarjih. Oh, ini ada 2 pendapat, mana yang lebih kuat? Oh, ini ada sekian pendapat, mana yang muktamad dalam madhab? Nah, ini diantaranya terkenal, saudara, adalah Al-Ghuduri, yaitu saudara Wasahibil Hidayah Abul Hasan Al-Marginani. Nah, nama kitabnya Kitab Al-Hidayah, saudara. Nah, inilah tingkatan yang kelima. Yang keenam,
Tabaqatul muqallidin al-qadirin ala tamyiz bainal aqwali fil madhab. Tabaqat ini muqallid juga, saudara. Tapi memang dia tidak sehebat tingkat 4 dan 5. Tapi sungguh pun demikian, dia bisa membedakan. Saudara, oh ini pendapat Imam Fulan, ini pendapat Syekh Fulan, oh ini pendapat ini. Dia bisa membedakan antara pendapat-pendapat yang ada di dalam madhabnya. Nah, ini diantaranya saudara Shahibul Wighayah. Wighayah itu nama kitab Mahmud bin Ahmad. Kemudian Shahibul Mukhtar itu Abul Fadl Al-Mausili. Kemudian Wasahibul Majma' itu nama kitab Ibnu Sa'ati. Wasahibul Kansu, saudara ya, Abul Barakat An-Nasafi. Kita sering dengar nama Imam Nasafi, saudara. Nah, inilah nama-nama dari kalangan yaitu madhab Abu Hanifah. Nah, tingkat yang ketujuh, tabaqatul muqallidin ghairil qadirin ala ma dzakar. Jadi yang ketujuh itu ulama madhab Hanafi, harismatik, dia tahu madhabnya, dia bisa menjawab persoalan-persoalan yang ditanya terkait dengan madhabnya, tapi dia tidak punya kemampuan seperti yang tingkat 6, 5, apalagi yang tingkat 4. Dia bukan mujtahid. Dia ulama terkenal, pendapatnya banyak dipakai, tapi dia hanya menukil lagi, saudara. Menukil pendapat-pendapat dari kalangan madhab Imam Hanafi. Baik, ini yang disebutkan diantaranya adalah kalau kita lihat Hatibul Lail. Nah, jadi kalau antum masuk perpustakaan, lihat kitab-kitab karangan nama-nama yang kita sebutkan tadi, saudara, ini semua bermadhab fikih Hanafi. Ya, jadi jangan salah. Nanti kalau kita nggak tahu, kita pakai, kita baca, kita ajarkan ke orang, saudara, ternyata bukan madhab Syafi'i punya. Jadi tolong verifikasi dulu. Kalau kita mau baca kitab, ini kitab, kalau dia kitab fikih ini madhab mana? Kalau dia kitab usul fikih, ini madhab mana? Karena akan ada perbedaan-perbedaan. Walaupun sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Baik, silakan berikutnya. Habib Hamzah. Langsung baca Tsanian halaman 93. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا المذهب المالكي. هذا المذهب الفقهي نسب إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله، والأدلة الفقهية عند الإمام مالك رحمه الله 11 دليلا، وهي القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع وإجماع أهل المدينة. الخامس القياس. السادس قول الصحابي. السابع المصلحة المرسلة. الثامن العرف والعادة. التاسع الاستصحاب. العاشر الاستحسان. 11 سد الذرائع. Naam. Ahsantum, jazakallahu khair. Tadi kita sudah berkenalan sedikit, saudara, nggak banyak, yaitu tentang sumber dalam mazhab Abu Hanifah dan siapa saja imam besar di kalangan mereka. Kali ini kita masuk ke mazhab Malik. Ternyata mazhab Malik sumber hukumnya lebih banyak daripada mazhab Hanafi. Dan urutannya juga agak sedikit berbeda. Mari kita lihat. Mazhab Malik menempatkan Al-Quranul Karim yang pertama. Yang kedua As-Sunnatun Nabawiyah. Yang ketiga Ijma'. Nah, di sini beda. Kalau tadi di dalam mazhab Abu Hanifah yang dimasukin aqwal sahabah dulu, baru ijma'. Kalau di sini ijma' dulu, saudara. Nah, kemudian setelah ijma' secara keseluruhan semua ulama. Nah, mereka juga punya ijma' ahlul Madinah, saudara. Kesepakatan penduduk Madinah itu juga jadi sumber hukum bagi mereka. Dengan alasan karena penduduk Madinah itu secara turun-menurun mengikuti daripada tata cara ibadah ayah-ayah mereka. Dan itu nyambung kepada kakek-kakek mereka, nyambung kepada para sahabat yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Sehingga mazhab Maliki meyakini, karena jaraknya kan belum jauh, saudara. Jarak dari Imam Malik ke Nabi nggak terlalu jauh, saudara. Nah, karena itu Imam Malik meyakini tradisi yang dibawa oleh ayahnya, oleh kakeknya, itu semua berasal dari tradisi yang berlaku di zaman Nabi saat hidup di kota Madinah. Nah, maka itu amal ahlul Madinah
bagi mazhab Malik itu menjadi sumber hukum penting, saudara. Walaupun mazhab yang lain nggak pakai, mazhab yang lain nggak pakai ini, tapi khusus dalam mazhab Maliki ini dijadikan perhatian. Nah, bahkan amal ahlul Madinah bagi mazhab Maliki dikedepankan daripada qiyas. Nah, makanya kadang-kadang Maliki beda dengan Syafi'i, saudara, gara-gara begini nih. Kalau menurut qiyas hukumnya ini, tapi kalau lihat amal ahlul Madinah hukumnya begini. Nah, yang mazhab Malik ambil yang amal ahlul Madinah, yang mazhab Syafi'i ambil yang qiyas, saudara. Nah, jadi ini supaya kita tahu karakter daripada masing-masing mazhab, kenapa suka terjadi perbedaan pendapat. Karena urutan sumber hukum itu juga bisa menjadi penyebab. Yang kelima, mazhab Malik baru menempatkan al-qiyas. Yang keenam, mazhab Malik baru menempatkan qaulus sahabi. Nah, kalau tadi aqwalus sahaba Imam Abu Hanifah, saudara, lebih dulu dari qiyas. Kalau ini setelah qiyas, saudara. Nah, baik. Yang berikutnya yang ketujuh dalam mazhab Imam Malik ada al-maslahatul mursalah atau disebut istislah, saudara. Nah, bahkan yang kedelapan ada al-uruf, yaitu adat, istiadat, tradisi. Dan yang kesembilan ada istishab. Sedangkan yang ke-10 al-istihsan. Nah, di sini ada persamaan mazhab Abu Hanifah. Nah, موجود خلاص الآن وين تروح؟ تروح جاكرتا ولا شوف قطر في يوم الأحد المستقيم موجود في الجامعة يوم الأحد. يا نعم جزاكم الله خير الجزاء وفقنا للخيرات إن شاء الله. Jazakallah khair ala kita berkiraat pula. Nah, hadir wal faraid kaman. Innana kita faraid. Nah, insyaallah benursil ini. Jazakallah khair wa faqina lil khairat. Nah, terima kasih. Baik. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa mazhab Abu Hanifah menjadikan istihsan sebagai sumber hukum. Mazhab Malik juga menjadikan istihsan sebagai sumber hukum. Mazhab Imam Syafi'i ngarang kitab, saudara. Kata Imam Syafi'i, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menjadikan istihsan sebagai sumber hukum, sudah bikin-bikin syariat. Nah, jadi Imam Syafi'i justru dia punya risalah tentang ibtalul istihsan. Jadi batalnya istihsan sebagai sumber hukum. Tapi jangan kaget, pada prakteknya sekarang ini banyak ulama Syafi'iyah kok yang pakai istihsan. Kenapa? Simpel saja, saudara, karena perbedaan definisi. Jadi mazhab Hanafi dengan Maliki mengatakan istihsan itu adalah qiyas khafi. Jadi qiyas dibagi dua, ada qiyas jali, ada qiyas khafi. Nah, karena ini merupakan bagian dari qiyas, maka boleh dijadikan sumber hukum. Sedangkan Imam Syafi'i mendefinisikan qiyas adalah mendefinisikan istihsan. Istihsan itu qiyas alal qiyas. Qiyas alal qiyas. Bagi Imam Syafi'i enggak boleh. Qiyas boleh sumber hukum. Tapi qiyas dijadikan sumber untuk qiyas yang lain enggak boleh. Nah, jadi di sini kita tahu, oh, jadi karena mereka berbeda definisi, berbeda pendapat tentang istihsan. Nah, karena itu ulama Syafi'iyah mutaakhirin, saudara, mereka bisa menerima istihsan dengan syarat. Nah, syarat itu disebutkan supaya apa? Supaya tidak menjadi qiyas alal qiyas. Kalau tetap qiyas alal qiyas, ditolak oleh mazhab Syafi'i. Tapi kalau qiyas yang masyrut, saudara, ada syarat-syaratnya sehingga dia hanya menjadi qiyas khafi daripada qiyas jali, mazhab Syafi'i menerima. Nanti akan kita bahas pada tempatnya, saudara.
Baik, yang terakhir 11 saddud dzara'i. Nah, ini saddud dzara'i ternyata mazhab Malik juga menjadikannya sebagai sumber hukum. Jadi jumlahnya ada 11 sumber hukum yang diakui oleh mazhab Maliki. Taib. Seperti istihsan. Saudara, kalau kita lihat di zaman sekarang ini, ulama berbagai mazhab banyak yang mengambil semua sumber hukum. Pokoknya mau sumber hukum yang Hanafi, yang Maliki, yang Syafi'i, yang Hambali, mereka gabung. Jumlah totalnya ada berapa? Semua mereka pakai, saudara. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini banyak persoalan-persoalan baru yang dulu nggak pernah muncul. Sehingga begitu dipelajari dari sumber-sumber hukum tadi, ternyata ada yang cocok dengan persoalan yang baru muncul, saudara. Nah, itu yang mengakibatkan di zaman sekarang ini banyak ulama-ulama yang mutaakhirin, khususnya yang muasirin, saudara, akhirnya mendeklar bahwa sumber-sumber hukum tadi semua itu lebih bagus dijadikan sebagai sumber hukum daripada nanti kita buntu untuk mencari solusi daripada suatu persoalan fikih. Atau dengan kata lain, kalau lagi darurat, terpaksa, saudara, karena di Quran nggak ada, di ijma nggak ada, di kias nggak ada, di sunnah nggak ada, bla 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 bla, ternyata adanya di bagian masalah mursalah atau istihsan. Apa boleh buat? Itu kadang-kadang mereka gunakan. Nah, jadi kalau dalam konteks darurat nggak usah kaget. Kadang-kadang ulama Syafi'i pun pakai istihsan. Kadang-kadang harus pakai qaul sahabah atau pakai amal ahlil Madinah. Baik. Sudah azan, coba azan dulu ya, kawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Kita buka halaman 94. Tafadhal Buya Majid. Bismillahirrahmanirrahim.
sayatil bayan likulli dalilin fi faslihi min hadhihi risalah wa min ashhuril mu'allafatul fiqhiyya fil madhhabil maliki hiya al-muwatta' lil imam malikin walahu riwayatani masyhuratani mutadawilatani ihdahuma riwayatun Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani sahib Abi Hanifah wa thaniyatuhuma riwayatun Yahya bin Yahya Al-Laitsi Al-Barbari Al-Andalusi. Ya, cukup sampai situ dulu. Jadi dijelaskan sayatil bayan likulli dalilin fi fasli min hadhihi risalah. Dalil-dalil yang kita sebutkan tadi yang menjadi sumber daripada mazhab Imam Malik, nanti ada babnya untuk dijelaskan satu persatu. Nah, selanjutnya wa min ashhuril mu'allafatil fiqhiyya fil madhhabil maliki. Nah, di dalam mazhab Maliki ada kitab-kitab rujukan fikih saudara yang sangat muktamad menurut mazhab Malik. Yang pertama Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kitab hadis tapi disusun berdasarkan persoalan fikih di dalamnya. Al-Muwatta lil Imam Malik. Nah, Muwatta Imam Malik ini saudara, ini ada dua riwayat saudara. Ada Muwatta yang disusun berdasarkan riwayat daripada Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, sahabat daripada Imam Abu Hanifah, dan ada juga Muwatta yang diriwayatkan oleh Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Di situ ditulis Al-Barbari. Nah, jadi sini saya mau garis dulu Barbari, saudara. Barbari itu nama suku. Suku Muslim yang sangat kuat, yang sangat berani, saudara, di Maghrib sana, di Maroko kalau sekarang disebut, ini yang berhasil menaklukkan Andalus. Ini dulu yang dipimpin oleh panglimanya Jabal bin Tariq, saudara, membawa pasukan menaklukkan Andalus. Andalus itu Spanyol ya ikhwah. Nah, jadi mereka dari suku Barbari. Nah, karena dulu orang-orang Eropa kaget, mereka bisa kalah dengan suku ini. Jadi saudara, ini panglimanya ini begitu bawa pasukan nyebrang, saudara, dari benua Afrika, nyebrang ke selatan daripada benua Eropa ya ikhwan. Sampai di sana pasukannya semua turun dari kapal, dari perahu. Begitu turun, semua perahu disuruh bakar. Begitu udah dibakar, baru disampaikan ke pasukannya. Sekarang kau pilih, di belakang ada laut, di depan ada musuh. Mana yang mau dihadapin? Mau lari ada laut. Nah, kalau kita maju terus ada musuh. Nah, akhirnya tidak ada pilihan bagi pasukannya kecuali terus merangsek ya ikhwan. Dan subhanallah, akhirnya Andalus jatuh ke tangan umat Islam sampai selama saudara 700 tahun dikuasai oleh umat Islam. Dulu namanya Andalus, sekarang namanya ada Spanyol dan sekitarnya saudara. Spanyol, Itali dan seterusnya. Nah, dengan peristiwa tersebut saudara, suku ini menjadi populer di Eropa. Mengalahkan pasukan salib, mengalahkan pasukan negara-negara Eropa, mengalahkan pasukan Romawi. Dan yang ada di gambaran mereka, ini suku nekat, kejam, tukang bunuh orang, saudara. Nah, makanya kalau ada orang-orang yang main gebuk, main hajar, mereka sebut barbar. Nah, jadi sebenarnya barbar ini bukan orang jahat, pejuang Muslim, mujahidin. Nah, akhirnya itu jadi mutadawil itu kalimat saudara. Terus sampai zaman sekarang kalau disebut barbar tuh, barbar udah ekstrim saudara, jahat, radikal. Nah, jadi sebetulnya enggak. Nah, mestinya kita jangan ikut-ikutan istilah mereka. Nah, kita jangan pakai tuh istilah barbar. Barbar ini nama suku dari kaum muslimin mujahidin yang mestinya kita berterima kasih, kita doakan mereka. Jangan nama suku mereka dijadikan satu kata dengan konotasi kejam, jahat dan seterusnya ya ikhwan. Nah, termasuk kata zombie ya ikhwan. Kata zombie itu di daerah Amerika Selatan itu dulu terkenal, itu nama orang, nama pejuang saudara.
nama pejuang yang ditakuti oleh Eropa, ditakuti oleh Amerika. Dan kalau ini sudah turun saudara, bayangan mereka ini penghisap darah semua saudara. Nah akhirnya zombie jadilah kata, ini orang lah, yang makan orang, yang ngirup darah, yang setengah monster lah, setengah setan saudara. Ternyata begitu diusut, zombie itu asal usulnya dari pejuang muslim di sana. Sebelum Kristen masuk, Islam sudah masuk di Brasil saudara. Islam sudah masuk di Meksiko saudara. Nah lagi-lagi pejuang-pejuang muslim yang memang dikenal berani, nekat, main tubruk itu barisan musuh, diberikan julukan-julukan sesuai dengan nama kelompoknya, tapi kemudian dirubah konotasinya untuk menunjukkan kalau disebut zombie itu monster, setengah manusia, setengah setan, tukang makan orang, dan seterusnya. Padahal itu pasukan yang sangat ditakuti oleh kaum Eropa yang dulu menebarkan sayap untuk menjajah dunia. Baik, jadi jangan kaget kalau di sini kita sebut Al-Barbari Al-Andalusi, saudara. Jadi ternyata Imam Yahya bin Yahya Al-Laitsi ini asalnya dari suku Barbari yang memang lahir dan menetap di Andalus, saudara. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, kitab Al-Mudawwanatul Kubra. Ada nama kitab Al-Mudawwanatul Kubra. Dia adalah majmu'atun, kumpulan minal as'ilati wal ajwibah, dari tanya jawab an masailil fikhi, tentang persoalan-persoalan fikih, waradat anil Imam Malik, saudara, yang bersumber daripada Imam Malik. Jadi Imam Malik ini muridnya banyak, murid suka bercerita. Imam Malik pernah ditanya ini, jawabnya ini. Pernah ditanya hukum ini, jawabnya ini. Nah itu semua dikumpulkan. Jadi fatwa-fatwa Imam Malik, pendapat-pendapat Imam Malik dikumpulkan dalam satu kitab. Itulah yang disebut kitab Al-Mudawwanatul Kubra, saudara. Warawaha Abdus Salam bin Sa'id At-Tanuhi Al-Mulaqab Bisahnun. Jadi yang meriwayatkan kitab Mudawwanah ini, saudara, adalah Abdus Salam bin Sa'id, yang mana dia punya lakop Sahnun. Jadi kalau kita katakan qala Sahnun anil Imam Malik, saudara, nah Sahnun ini yang mengumpulkan fatwa-fatwa Imam Malik dalam satu kitab yang disebut kitab Mudawwanatul Kubra. Nah karena kitab Mudawwanatul Kubra ini kumpulan fatwa Imam Malik, banyak yang menyebut Mudawwanatul Kubra karangan Imam Malik. Padahal muridnya yang susun, muridnya yang kumpulkan. Baik. Yang ketiga, kitab Al-Wadihah, karangan Abdul Malik bin Sulaiman bin Habib, saudara. Yang keempat, Al-Mustakhrajah Al-Atabiyah Al-Muwatta. Nah ini karangan Li Muhammad Al-Atabi bin Ahmad Al-Qurtubi. Kemudian yang kelima, kitab Al-Muwaziyah li Muhammad bin Ibrahim Al-Iskandari Ibnul Mu'az. Yang keenam, ini sangat terkenal sekali, Mukhtasar Khalil. Nah Mukhtasar Khalil lil Imam Muhammad Khalil bin Ishaq. Inilah 6 kitab soal hukum Islam yang bermadhab Malik, yang sangat terkenal dan menjadi rujukan bagi madhab Imam Malik, saudara. Nah, baik, sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke madhab Syafi'i dan madhab Hambali.